Udah bisa Ustadz, berarti kita mulai aja Ustadz ya. Boleh, boleh, boleh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin warahmatullahi wassalatu wabarakatuh. wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya sudah bersama dengan guru saya yaitu Ustadz Hasan Asy'ari. Kali ini untuk berbincang-bincang terkait dengan isu besar yang saat ini menghantui kita yaitu tentang virus corona. Tetapi di dalam tradisi Ramadan ada salah satu doa ikhtiar batin yang diajarkan oleh guru kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh yaitu tentang hizib. Nah, kali ini saya akan membahasnya bersama dengan Ustadz Hasan Asy'ari. Kita akan membahas kenapa sih hizib, padahal sebelum adanya corona ini, hizib ini sudah menyebutkan sekian poin-poin inti. Tentunya seperti yang beredar di beberapa sosial media adalah doa tentang Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'. Padahal Al-Maghfurlah Maulana Syekh sudah lebih awal. Kedua, kenapa Bapak Maulana Syekh itu begitu intens dan juga begitu luar biasa menaruhkan doa per doa, ayat per ayat, kemudian dengan jumlah-jumlah tertentu seperti Bismillahirrahmanirrahim ini kan Ustaz 3 kali dia. Iya, benar. Coba Ustaz bisa dijelaskan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Naharul khair Ustadz Hizbullah. Mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga. Amin. Ya, yang di Jakarta maupun yang di Lombok tentunya. Ya. Memang situasi ini sangat tidak mengenakkan banyak pihak ya. Keadaan yang tidak pernah diinginkan bahkan dibayangkan oleh umat manusia hadir di atas muka bumi ini yang kemudian merubah tatanan-tatanan kehidupan manusia. Situasi ini sebenarnya bukan hal yang baru ya Ustaz Hizbullah. Sudah ada dulu sejak manusia ada. Penyakit itu sudah ada. Itu pun yang terjadi di zaman Nabi. Ada wabah, kemudian ada sikap-sikap sosial dan sikap beragama yang diambil oleh Nabi kita kan. Di mana Nabi juga selain mengajak untuk social distancing ya, atau menjaga jarak. Dan Nabi juga mengajarkan kepada para sahabat untuk an-nazafatu minal iman. Selain itu juga Nabi mengajarkan para sahabat untuk berdoa kepada Allah ketika sedang dalam keadaan menerima nikmat, terlebih dalam keadaan menghadapi nikmat berupa penyakit dan lain sebagainya kan ya. Karena ini memang sebenarnya adalah ajaran agama kita Ustaz Hizbullah. Dalam Al-Qur'an juga Allah meminta kita untuk selalu atau senantiasa berdoa, ya kan? Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini yang pertama ya, jika hambaku meminta kepadaku bahwa katakanlah saya ini dekat sekali dengan dirinya bahkan min hablil warid. Dan juga ud'uni astajib lakum. Ini al-aslu fil amri adalah lilujub, tapi di sini adalah al-amru lid-du'a, ya kan? Ayo pada berdoa ya, pada meminta kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah menjamin terkabul atau terijabahnya doa. Yang penting syarat-syaratnya kan harus dijaga ya Ustaz Hizbullah ya. Nah, dalam konteks ini berdoa ini bahkan Allah ya, wallahu yaghdabu in tarakta su'ala. Allah murka ya Ustaz Hizbullah jika kita meninggalkan berdoa kepadanya, meminta kepadanya. Nah, dalam konteks corona hari ini ya, ini kan musibah Ustaz Hizbullah. Selain kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan karena atas wafat atau matinya seseorang, tapi atas setiap masalah yang kita hadapi. Ya, walanabluwanakum bisyai'in minal khauf. Sekarang ini situasinya semua orang dalam keadaan al-khauf Ustaz Hizbullah. Walju, orang lagi bukan hanya khauf saja tapi khauful ju, takut lapar, takut haus. Pasar-pasar kan sekarang sudah ya beberapa minimarket tutup ya, ada toko-toko ucok-ucok nih di sekitar kita udah mulai ancang-ancang juga tutup ya.
Kemudian ya akhirnya banyak orang yang borong beras, borong mie dan lain sebagainya. Ya itulah situasinya. Wa naqsi minal amwal tadi. Ada banyak sekali saya dengar yang gulung tikar, bangkrut dan lain sebagainya karena situasi ini. Inilah situasi yang tidak mengenakan. Nah, dalam konteks pertanyaan Ustaz Hizbullah, kita di Nahdlatul Wathon oleh Syekh Zainuddin menerangkan dalam Hizib Nahdlatul Wathon ya bahwa ketika situasi negara ya atau situasi dunia dalam keadaan ittirab yang luar biasa, ada kekacauan yang luar biasa. Misalnya dalam situasi fil harbi, dalam situasi konflik ya, perang, atau dalam situasi kita asobatnal musibah, misalnya bimaji'il ta'un, misalnya dengan hadirnya atau datangnya ta'un ini, wabah-wabah ini. Oleh Maulana Syekh menganjurkan kita untuk lebih sering membaca Hizib Nahdlatul Wathon. Lebih sering katanya, lebih sering dari yang biasa. Kalau Ustaz Hizbullah di Mual, ya ada tradisi malam Senin, Rabu, Jumat ya. Kami juga misalnya ya kami juga di Pancor di Skartejo sana ya, setiap malam Sabtu ada jamaah Syafaatul Muhibbin setiap malam Selasa, belum lagi muslimat dan lain sebagainya. Terkhusus kita ya yang di Jakarta, di Depok yang sudah lebih dahulu ya disapa oleh virus ini lebih intens lagi membaca ya. Salah satu tadi ada doa tuh yang menarik dari Ustaz Hizbullah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selalu Bismillahirrahmanirrahim la yadurru masmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Nah, ini dibaca 3 kali. Dilanjutkan Ustaz Hizbullah ya. Setelahnya ada a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, saya ingin membahas sedikit ini tafsir hizibnya. Tafsir hizibnya mudah-mudahan. Ini berarti ya mudah-mudahan ini berseri Ustaz. Ya, tafsir hizib Nahdlatul Wathon. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, benar. Jadi bismillah dengan nama Allah. Ya. Alladzi yang la yadurru ma'asmihi syai'un, tidak akan bisa, tidak akan mampu. Syai'un isim nakirah Ustazullah ya. Besar sesuatu itu maupun kecil ya. Entah itu dari syai'un itu adalah alamiah sifatnya. Betul. Ataupun dia misalnya kiriman orang lain atau diproduksi oleh orang lain. Syai'un itu sesuatu yang umum ya. La yaduru, tidak akan bisa mendatangkan mudarat, tidak akan bisa mendatangkan kerusakan. La yaduru ma'asmihi, bersama nama Allah yang mulia. Syai'un fil ardi, yang terjadi di atas muka bumi ini. Artinya kemunculan mudarat itu dari bumi, wala fis sama'i, ataupun dari langit. Misalnya dengan turunnya tabrakannya planet, meteor dan lain sebagainya katanya akan menghancurkan bumi kita. Selama kita intens membaca Hizib Nahdlatul Wathon, itu tidak akan pernah terjadi, insyaallah. Fis sama'i wa huwas samiul alim, dan dia Allah Maha mendengar setiap doa kita. Banyak kita baca Hizib, tentu akan menjadi investasi kita banyak juga. Ya, Samiul Alim, dan Allah Maha mengetahui apa yang memang tersembunyi dalam hati kita. Allah Maha mengetahui yang zawahir wal bawatin, apa yang memang menjadi hajat kita. Nah, kedua Ustaz Hizbullah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saya berlindung ya dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Karena kalimat Allah, Al-Quranul Karim itu adalah mu'jizatul kubro hadil ummah. Mu'jizat terbesar Nabi. Kemudian bagi kita, ayat Al-Quran juga banyak di dalam Hizib Nahdlatul Wathon. Ayat-ayat dan surah-surah yang diambil pun oleh Maulana Syekh adalah surah-surah pilihan. Ayat-ayat yang hebat, kalau perspektif orang spiritual, ayat-ayat sakti lah yang masuk di dalam Hizib Nahdlatul Wathon itu ya. Doa pusaka, bahkan sholawat yang canggih-canggih yang masuk ya, tibil qulub dan lain sebagainya. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan apapun, isim mausul ya, isim mausul bimaknal am. Yufidul am. Ya, isim mausul kan ada 2 bimakna umum Ustaz Hizbullah ya, ada man sama ma ya. Itu maknanya umum, walaupun dia isim ma'rifat, tetapi man dan ma ini bisa maknanya umum.
Nah, dia akan bermakna asyai jika dia menjadi ada ait dan silahnya. Iya, gitu. Jadi dari kejahatan Segala. sesuatu ya. Segala sesuatu. Ma khalaq yang tercipta. Karena dalam keyakinan kita tidak ada yang tercipta di atas muka bumi ini dan di atas langit sana, melainkan semuanya dalam penciptaan atau dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu Syarifullah. Jadi bilangannya tiga itu karena ada rahasianya ya. Selain memang itu pengulangan itu menunjukkan fadhail ya, ada fadilah, ada keutamaan-keutamaan di dalamnya juga untuk membuat kita harus memperhatikannya lebih banyak. Di samping ada misteri di dalamnya, juga memang ada hikmah ya. Selain ada hikmah yang banyak juga ya ada keutamaan dan lain sebagainya. Begitu. Nah, ini mudah-mudahan didengar oleh semua umat muslimin, khususnya dari warga Nahdliyin, bahwa apa yang sudah ditinggalkan oleh guru kita Al-Maghfurullah Maulana Syekh itu sudah ada untuk panduan kita sebagai dua bentuk ikhtiar kita, ikhtiar lahir dan juga ikhtiar batin. Ikhtiar batin ini juga sangat penting. Nah, kemudian yang kedua Ustadz, mungkin banyak juga dari teman-teman Nahdlatul Ulama, Nahdliyin juga bagi bukan Nahdliyin juga yang ingin melihat hizib Nahdlatul Ulama, ketika saya tunjukkan banyak juga yang merasa luar biasa. Kenapa pemilihan peletakan oleh pendirinya ini meletakkan di satu tempat. Kemudian yang menariknya juga sering sekali menggunakan ayat-ayat yang bersifat seperti ayat Hamim itu sampai 7 kali. Kemudian Sin, Qaf, Alif, Lam, Ra. Kenapa Al-Maghfurullah Maulana sampai ada teman saya yang bukan orang Nahdlatul Ulama yang bertanya ke saya, kenapa sampai berarti ini bukan sembarang orang, artinya yang menulis sampai ayat-ayat yang seperti ini kok ditaruh di dalam sebuah doa yang selama ini kita hanya jadikan sebagai bahan keyakinan saja kalau dalam sebuah tradisi keilmuan. Ustaz mungkin bisa jelaskan ayat-ayat tertentu yang dijadikan oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Baik, jadi begini ya, perlu kita pahami bahwa guru kita ini Syekh Zainuddin ini bukan hanya seorang mudaris biasa ya, tapi guru kita ini selain beliau adalah pahlawan nasional, ya, berjuang untuk bangsa ini, untuk NKRI ini, ikut ya menyeting, mendesain dan lain sebagainya perjuangan ini. Bahkan bisa terlibat juga dalam mengisi batin ilmu kedikjayaan para tulab saat itu. Jadi guru kita ini juga adalah waliun min auliyaillah, seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada banyak cerita yang menguatkan ini ya, di mana dulu Tuan Guru Mahfuz Mahyudin SQ Hafizahullah menceritakan kepada yang rumahnya kita yang di Muhajirin itu, Ustaz. Benar, waktu kami di Mahat, beliau pernah sempat bercerita kalau beliau ini dibawa oleh Maulana Syekh, ya, hadir di sebuah majelis para aulia Allah. Kata beliau saat itu, ya, tempatnya ada di puncak Rinjani. Perlu kita ketahui bahwasannya Tuan Guru Mahfuz ini ya adalah seorang hafizul Quran. Ada 30 juzuk Al-Quran di dalam dada beliau ini. Ya, kemudian menjadi alumni PTIQ ya. Beliau juga adalah seorang thalib Ma'had Darul Quran, murid kesayangan Maulana Syekh. Jadi tidak pernah kita mendengar kalau beliau itu berdusta, ya kan? Seorang kiai. Nah, hadir di tempat itu, melihat sendiri Maulana Syekh itu memimpin rapat sidang para aulia Allah, ya. Setelah itu beliau kembali Mahfuz taule ampo bahasa beliau kan. Waktu pergi Ustadz Mahfuz bingung bagaimana cara datangnya, pulang pun beliau tersandung, katanya tersandung sama akar-akar pohon atau batu. Beliau memikirkan tersandung kan, apa yang bikin dia tersandung? Beliau tersandung. Tiba-tiba sudah ada di Musola Al-Abror. Seperti itulah ya kerja-kerja para wali Allah, di mana alam semesta ini kan menjadi tidak ada jarak dan lain sebagainya. Kemudian pilihan-pilihan ayat ya. Kemudian beliau menggunakan Fawatihus Suwar ya. Ada banyak misalnya kayak ha mim sampai sekian kali ya. Nun, kemudian
Kaf, Ha, ha, ya, ya, ain, so, ain, sod, to, sin, sin, qaf. qaf, alif, lam, ro. Selain memang ada pendapat ya para ulama sufi, orang yang mendekati Al-Quran ya dengan menggunakan pendekatan ilmu irfani, Ilmu bahwa irfan. sesungguhnya ayat-ayat Fawatihus Suwar tadi, al-ahruful muqatta'ah itu menyimpan rahasia-rahasia yang luar biasa hebatnya ya. Bagi orang yang mampu menyingkapnya, ya, maka dia akan menemukan ajaib, keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Nah, guru kita ini oleh Maulana Syekh sudah menemukan itu ya, rahasia-rahasia hebat dari misalnya alif lam ro. Kan ya alif itu dulu katanya Allah, lam itu latif, ro itu misalnya apa gitu. Kalau kita belajar tafsir sufistik, ada punya Ya, ada tafsir isyari, makna-makna yang ya tafsir isyari ya kan Ustaz Hizbullah. Ada makna-makna yang tersimpan yang itu kalau dimulazamahkan sesungguhnya menjadi kalau dari aspek ini ya menjadi jimat-jimat luar biasa orang Islam. Menjadi apa namanya kuah ruhaniyah yang luar biasa. Nah, ini tidak semua orang bisa melihatnya, menyingkapnya, kasyaf ya, melihat itu. Maulana Syekh, karena itulah Hizib Nahdlatul Wathani tidak hanya dikagumi oleh ulama-ulama Nusantara, tetapi juga dikagumi oleh ulama-ulama Timur Tengah, wabil khusus para guru-guru beliau ya di Madrasah Sholatiyah. Sehingga sampai saat ini pembacaan Hizib Nahdlatul Wathan di Madrasah Sholatiyah itu menjadi kebiasaan. Oleh jamaah haji Indonesia itu, Nahdien terutama kalau di Sholatiyah adalah biasa membaca Hizib Nahdlatul Wathan di Madrasah Sholatiyah. Dan ini emang seperti yang kita sampaikan ya, ini pun jelas oleh Maulana Syekh ya, menyuruh kita untuk sering baca hizib ini. Di dalam syairnya yang kemarin, Qatlub hidayata maulanal ali abadan walzam qira'ata hizbin nahdlatil wathani. Jadi mulazamahkan, istiqomahkan membaca hizib Nahdlatul Wathan. Kapan itu? Iya, waktunya adalah ketika wal jahlu fin nasi qad fasya tamma wa'am. Nah, ketika kebodohan ya, yang kebodohan yang terjadi pada banyak orang secara merata dan masif ya. Kenapa mereka bodoh padahal hidup di zaman sains misalnya? Ya bodoh. Kenapa? Bodohnya itu bukan adamul ilmi bisyai' saja. Dia punya ilmu. Ya, dia tahu bahwa dirinya tidak sealim ulama Azhar. Ya, tidak sehebat Syekh Ali Gum'ah. Tak sepintar Habib Ali Al-Jufri misalnya. Atau tidak secanggih Tuan Guru Bajang atau Profesor Dr. Quraisyab. Dan banyak kiai-kiai mengatakan, bahkan saintis mengatakan bahwa ini corona ini bahaya. Ya, virus ini mematikan. Di Tuhan orang meninggal setiap hari. Lagu bekeh ya kan, pagah dia kalau bahasa kita ya, dia keras kepala, ndak mau mengatakan lalu mengatakan ini, ngapain takut sama ini, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelihatan sekali al-jahlu fin nasinya, kelihatan sekali bodohnya ya. Iya, berarti dia belum pernah tahu hadis la dororo wala diro darul mafasidi muqaddamun ala jalbil maslahat. Di hizib pun ada banyak itu Ustaz Hizbullah. Salah satunya doa tadi. Tuh kita berlindung, bukan mendatangi Ustaz Hizbullah. Berlindung. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu artinya berlindung. Yang namanya berlindung itu ya stay at home kan, uzlah di rumah. Ya. Kalau bahasanya Ustadz Fatih di Azhar itu ya ini namanya jihad rebahan di rumah. Bukan mau datang ke Wuhan katanya mau perang lawan corona. Itu mah bukan berlindung namanya. Ya, nah inilah yang harus kita pahami. Wal jahlu fin nasi qad fasya tamma wa'am. Apalagi kalau ittakhadur ru'asal juhala wal fasaqah panasyaru fitnata dajjali fil muduni. Ya Allah. Oleh Maulana Syekh mengatakan mereka karena saking al-jahlunya menjadikan ru'asa para pemimpin mereka itu adalah dari orang yang juhal, semisal dengan mereka bodoh juga.
wal fasaqah, dan ahli fasik. Melakukan maksiat, ya, dosa besar. Nah, akhirnya apa? Panasyaru fitnatad dajjali fil muduni. Akhirnya mereka menyebar luaskan ajaran Dajjal, yaitu memalingkan umat manusia dari yang hak menuju hoax, ya, dari yang benar menuju tidak benar. Fil muduni, di setiap Madinah. Kenapa fil muduni? Ini menarik, Ustaz Hizbullah. Ya, kenapa Maulana Syekh mengatakan fil muduni lah, tidak mengatakan fil qaryah? Kenapa? Karena fitnah Dajjal itu akan berawal atau berasal dari kota-kota dulu. Makanya kan apa yang dikonsumsi oleh orang pinggiran, orang yang di wilayah-wilayah itu diproduksi di mana? Fitnahnya diproduksi di kota. Ya, ada kantor-kantornya itu untuk bikin hoax itu. Ada kantornya untuk membuli orang itu. Hasil itulah dinikmati. Nasyaru fitnatad dajjal fil mudun. Baru bisa ke wilayah. Masya Allah. Inilah makanya kalau kita pikirkan kalimat Maulana Syekh ini pelan. Ya Allah, Rabbi. Alhamdulillah atas nikmat. Betul. Saya juga baru merasakan sekarang, Ustaz. Artinya setelah Tiang sudah di Jakarta, dan kalau dulu mungkin ya sekedar baca, tetapi saat ini alhamdulillah dengan dengan bertambahnya usia kita, kemudian dengan bertambahnya pengalaman kita, ketika saya bandingkan dengan yang lain, artinya apa yang ditinggalkan oleh Al-Maghfurah Maulana Syekh itu memang gak ada duanya menurut saya, baik dari sisi ilmiahnya maupun dari sisi karomahnya. Nah, kemudian yang selanjutnya, Ustaz, kita yang berada di luar Pancor atau di luar Lombok saat ini seperti saya, Tiang yang ada di Jakarta, mungkin perlu juga diberikan sebuah sinyal positif, Ustadz, terkait dengan kita yang ada di luar Lombok, karena hizib ini biasanya adalah tradisi yang ada di Lombok. Kebetulan saya alhamdulillah tahadus bi ni'matillah, saya memiliki pengalaman tersendiri ketika membaca hizib ini, dan setiap apa yang saya cita-citakan itu, Ustadz, alhamdulillah, yang mungkin secara usaha lahiriah saya itu tidak begitu maksimal, tetapi saya sampai heran, akhirnya saya disampaikan hajat cita-cita saya itu oleh Allah. Contohnya seperti pada waktu Tiang kuliah di Timur Tengah itu sebenarnya sebanyak yang lebih hebat dari Tiang, yang hafalnya lebih banyak, penguasaan bahasa. Tapi saya punya amalan yang saya yakin setiap malam itu saya hafal dari Hizib Nahdlatul Wathon, dan ternyata alhamdulillah tersampaikan. Mungkin bagi teman-teman yang di luar Lombok, mungkin bisa diberikan penegasan tentang pentingnya hizib ini bagi kita semua. Iya, baik. Saya sendiri tahadus bi ni'mah, Ustaz Hizbullah, ya. Almarhum paman misalnya pernah menyampaikan, ya, Asy'ari anakku, kata beliau, amalkan sholawatun nahdlatain itu. Tidak perlu banyak-banyak, selepas sholat itu 3 kali saja. Nanti kamu akan lelah menerima berkah, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kamu bisa mengamalkannya 9 kali, apalagi bisa menjadikannya wirid, ya, beratus-ratus kali. Tentu akan ada asarnya, ya, akan ada bekasnya, minimal ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Kita mendapatkan ketenangan batin. Tentu ketenangan batin ini merupakan harta yang paling mewah yang dimiliki oleh setiap manusia. Karena tidak bisa dibeli, ya. Apalagi menghadirkan pelawak misalnya untuk melawak di depan kita untuk kita bisa tenang batin kita juga tidak bisa. Nah, ini salah satu sholawat nahdlatain. Belum lagi kalau kawan-kawan kita ini, misalnya kemarin saya tahadus bi ni'mah, ya, ada santri, ya, dekat dengan kita di Jakarta, pulang dari Jakarta ketemu orang tuanya dalam kondisi sakit. Dia tidak biasanya memulazamahkan hizib Nahdlatul Wathon. Dia sendiri cerita langsung kepada saya. Ustadz, katanya, setelah saya pulang dari Jakarta, saya ketemu ayah saya kakinya bengkak. Saya mulazamahkan baca hizib itu hampir 3 kali sehari, katanya. Lalu setelah itu air yang saya tempat membaca hizib itu saya usap ke kaki beliau. Alhamdulillah, katanya. Betul. Selama 1 minggu langsung kembali membaik dan seperti sedia kala. Disitulah saya sangat yakin terhadap hizib Nahdlatul Wathon. Ini kalau dari segi pengobatan, ya. Ada lagi orang yang misalnya, ya, ingin melakukan ritual-ritual bajang lah dan lain sebagainya. Ada banyak, wa'ali baina qulubi ya kan, ada banyak, ya kan? Iya.
wa ja'alna dzurriyyat, misalnya ayat bukan ayat ya, hizib ya. Wa ja'alna jami'al muntasibina ilaiha wal muhibbin warasatal anbiya ila amilin al mukhlisin wa afid alaina wa alaihim sahaibal ulumi syar'iyyah waftah alaina wa alaihim abwabal ma'arifi ladunyah wa amnun alaina wa alaihim bikamalil hidayati wat taufiqi wal istiqamah. Nah ini wa juma' kalimatana wa kalimatahum wa alif baina qulubina wa qulubihim ya ajma'in. Tentu bagi orang yang mengamalkannya tidak hanya hatinya yang lembut, tapi juga hati mertuanya yang lembut, hati keluarganya juga yang lembut. Wa alif baina qulubi ummati Muhammad, masuk umat Muhammad juga kan. Sehingga kita kadang nggak usah heran, loh kok proses pernikahan saya mudah ya katanya. Tidak ada halangan-halangan, rintangan-rintangan berharga ya, seperti dipersulit di ini, di itu. Barangkali itu adalah terkabulnya salah satu bagian rangkaian dari doa Hizib Nahdlatul Ulama. Ini karena gangguan sinyal, mungkin Ustaz bisa langsung kesimpulan Ustaz untuk buat teman-teman semua yang menonton video ini, mudah-mudahan tercerahkan nanti. Insya Allah kita akan lanjutkan pada seri-seri yang selanjutnya nanti. Baik. Ya, mudah-mudahan lah. Mari salah satu ajaran guru kita Maulana Syekh ketika situasi bangsa negara dalam kondisi kacau ya, sebab peperangan ataupun sebab virus dan sebab musibah-musibah yang lain, perbanyak membaca Hizib Nahdlatul Wathon ya, baca sholawat-sholawat yang tersimpan di dalam hizib maupun di dalam buku-buku doa yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah ini dan kita kembali beraktivitas seperti sedia kala. Akhirnya ya syukran kesiran Ustadz Hizbullah atas ajakan kebaikannya ini dan mudah-mudahan bisa kita istiqomahkan. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas waktu.